Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat, juga para pendengar sekalian. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, hidayah, inayah, dan taufiknya dengan channel Dadan Muhammad Ramdan, harapan kami semoga tayangan ini memberikan manfaat yang besar bagi para pendengar dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Ada satu pertanyaan yang berbunyi, bagaimana kita beriman sementara kita belum bersaksi? Bagaimana kita bersaksi sementara kita belum melihat? Bagaimana kita mengingat Allah sementara kita belum kenal? Bagaimana kita mengenalnya sementara kita belum melihatnya? Bagaimana kita melihatnya sementara kita belum tahu? Jadi itu pertanyaannya. Jadi intinya, bagaimana kita tahu sementara kita belum belajar tahu? Bagaimana kita tahu sementara kita belum tahu? Dan berilmu adalah kunci yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi dari pelajaran itu berarti kita itu harus yang harus pertama kali yang wajib kita pelajari itu adalah mengenal akan Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan melaksanakan perintahnya? Karena kita tidak mengenal akan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka amal yang dilaksanakan itu disebut namanya amal makrifat. Nah itu contohnya, jawabannya itu. Jadi pertanyaan tadi itu, bagaimana bisa bersaksi? Yang namanya saksi itu semua ada dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu kan menyaksikan. Yang dinamanya menyaksikan itu berarti melihat. Nah, sesudah melihat baru kita bisa mengingat. Bagaimana kita bisa ingat kalau belum pernah menyaksikan? Bagaimana kita belum kenal kalau kita belum mengenalnya? Jadi jalan pertamanya itu kita harus mau belajar mengenal diri. Jadi belajar mengenal dari diri itu adalah wajib hukumnya. Jadi pertanyaan tadi itu menandakan bahwa orang yang
awam gitu, orang yang belum tahu, jadi hanya tahu lafaznya saja. Jadi bahwa dengan lafaz asyhadu itu pada itu hanya sebatas lafaz. Jadi di saat mengucapkan syahadat itu kita itu harus menyaksikan. Jadi yang dikatakan akunya ini siapa? Aku itu bukan diri zahir, karena diri batin melihat diri zahir. Oleh karena itu, untuk kita mempelajari ilmu mengenal diri itu adalah dengan cara kita itu harus bisa membersihkan dari segala kotoran. Karena awalnya manusia itu adalah bersih dan suci. Di saat dewasa baru masuk bermacam-macam kotoran melalui apa yang dimakannya itu. Kita bisa mengenal Tuhan, jalannya harus mengenal diri dulu. Karena barang siapa yang ingin mengenal Tuhan, kenali dirimu sendiri, diri sendiri. Dulu tubuh kita itu adalah bersih. Di saat kita lahir ke dunia itu bersih. Sejak bayi kita itu bersih, belum ada kotoran apapun. Jadi tubuh kita itu ibaratkan sebuah gelas ini nih, bersih begini. Bersih, putih mengkilap tembus. Kalau bersih berarti nggak ada kotoran dimasuki. Ini tubuh, ini jiwa kita, air putihnya itu, maka tembus semuanya. Sejak makanan masukkan ke dalam tubuh kita, mulailah makanan itu melalui peredaran darah, akhirnya sampai ke dalam pikiran. Itu di saat kita sudah dewasa, sudah banyak segala keinginan, bukan kebutuhan tapi keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda sekali. Disitulah mulai muncul berbagai macam kotoran, sehingga jiwa yang bersih itu terkotori seperti ini dari makan ini. Jadi hitam begini. Bagaimana itu bisa terkotori? Karena kita memakan dari makanan yang kotor. Walaupun itu hasil jualan, hasil gaji, hasil kerja, apakah kerja dagang, apakah jujur kita itu yang kerja jujur dengan waktunya,
yang jualan jujur dengan apa yang diucapkan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dulu juga pedagang asalnya itu. Yang jualan di pasar dulu juga. Gak bakalan bisa dibohongi tentang kebohongan-kebohongan itu. Justru mengalami tahu itu saya dari apa yang sudah saya rasakan dan alami. Dan bagaimana cara membersihkannya itu tidak bisa dengan zikir-zikir biasa aja. Itu hanya sebatas kalimat atau lafaz aja. Di situ ada prakteknya. Ada cara untuk membersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankannya. Karena kalau kita mau mandi, contohnya badan kotor, kita menyebut mandi, terus kita nggak berangkat ke kamar mandi, apakah bisa bersih? Tidak. Jadi ada perjalanan, ada torekat kalau bahasanya itu. Ada afalnya gitu. Oleh karena itu, untuk kita bisa mempelajari membersihkan diri yang sudah kotor ini, yang pertama kita harus pelajari itu adalah makanlah makanan yang halal. Makanan yang tidak berbau kebohongan, makanan yang tidak berbau penipuan, makanan yang tidak berbau korupsi, makanan yang tidak berbau. Di korupsi itu kan banyak, korupsi waktu, korupsi apa. Coba telah, dan jangan terlalu banyak memakan makanan yang masuk ke dalam perut. Kurangi segala makanan, karena makanan itulah yang menjadikan semua penyakit. Dari makanan-makanan itulah awalnya kita itu menjadi segala macam penyakit awalnya ke dalam tubuh kita. Kita sebagai manusia ada ukuran untuk makan itu. Jangan berlebihan. Jangan terlalu banyak dimasukkan ke dalam perut kita. Timbulnya penyakit itu karena banyak ditimbulkan oleh berbagai macam makanan ke dalam tubuh kita dan melebihi batas ukuran, akhirnya mempengaruhi ke dalam darah melalui pikiran, jantung dan sebagainya. Akhirnya penyakit datang, lambung, mah, sakit kepala dan sebagainya. Itulah awal kekotoran. Oleh karena itu, bagaimana cara membersihkan diri? Maka kenali dulu tentang makanan apa yang kita makan. Kedua, kita masuk ke dalam diri kita. Asal muasal kejadian manusia. Manusia asalnya adalah dari setitis mani. Atau bila dikatakan nuktah itu. Terus jadi segumpal darah dan kesini banyak lainnya lagi. Oleh karena itu, untuk mengenal diri itu kita hilangkanlah
rasa keakuan diri bahwa yang melakukan sesuatu itu adalah aku, nafsunya, atau aku, tubuh ini. Karena tubuh ini tidak bisa berbuat apa-apa, maka hilangkanlah rasa keakuan diri di dalam diri kita bahwa yang melakukan sesuatu itu adalah hidup itu sendiri. Karena diibaratkan tadi itu, tubuh itu ibaratkan gelas kosong. Anggaplah air yang tadi itu adalah batin kita itu, atau hidup itu, ruh bisa dikatakan, atau nyawa. Bagaimana cara penafsirannya? Oleh karena itu, untuk saudara dan untuk pendengar sekalian, jagalah segala sesuatu, makanan apa yang kita makan. Hilangkan rasa kesombongan, keangkuhan, keserakahan, dan mengikuti hawa-hawa nafsu yang akan menjerumuskan diri kita. Dengan tayangan ini kami belajar dan mengajar. Saya belajar karena ada pertanyaan dari saudara untuk dipelajari, dan kami belajar. Jadi saling mengisi gitu, atau bahasanya itu ta'lim, belajar dan mengajar gitu. Oleh sebab itu, saya memberikan contoh untuk bagi yang belum bisa mengenal diri, maka ketahuilah bahwa sebenar-benarnya diri itu adalah ruh. Karena ruh itulah yang menghidupkan kita. Tanpa ruh, manusia akan mati. Masuk ke dalam diri kita, ruh itu berubah menjadi jiwa, nyawa. Keluar masuk, nah itu dikatakannya nafas. Tapi tidak di situ saja, kita itu harus terus melihat ke dalam, jangan melihat keluar. Kalau kita ingin mengenal diri, perbanyak kita melihat ke dalam diri kita, jangan melihat keluar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hati-hati dengan itu. Gunakanlah yang melihat itu adalah yang melihatnya, yang mendengar itu adalah yang mendengarnya, yang berjalan, yang bergerak itu adalah yang menggerakkannya. Hakikatnya manusia itu tidak bisa apa-apa. Mengedipkan mata pun tidak bisa, apalagi bergerak. Dan di saat kita berjualan, jangan merasa kita yang berjualan, karena sesungguhnya kita itu diperjalankan. Siapa yang berjualan itu, siapa yang bekerja itu, siapa yang bersekolah itu. Nah, itu kembali ke situ juga. Sadari bahwa kita itu tidak bisa apa-apa tanpa ada pertolongannya, tanpa ada hidup itu sendiri. Semoga
Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan uraian ini. Dan bagi yang belum bisa, silahkan berkomentar kepada channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.